Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali ibadah keluarga kita malam hari ini. Bersama-sama, mari kita mengambil saat teduh. Dan hendaklah di dalam hati kita masing-masing mengakulah yang demikian. Ibadah keluarga malam hari ini ya Tuhan, kami alami dengan mengatasnamakan Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian malam hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Dengan Kidung Jemaat 202, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamatlah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan sebagai bekal di dalam kita menjalani hidup ini. Sebelum kita membacanya, mari kita satukan hati, kita mohon terang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersekutu bersama keluarga kami masing-masing. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga malam hari ini kami rindu mendengarkan sapaan firman Tuhan. Karena itu urapilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus ya Tuhan, sehingga kami semuanya malam hari ini Engkau layakkan untuk membaca, merenungkan, terlebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini, dan mampu kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang akan mengantarkan firman-Mu juga urapilah dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang disampaikan hanyalah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Berfirmanlah ya Tuhan, malam hari ini anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini yang terambil di dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ia milik pusakaku yang menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita malam hari ini sebagai ayat natsnya yang terambil di ayatnya yang ke-11 yang demikian. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ditanya arah sebuah jalan, di mana memang kita sangat paham jalan itu, maka secara spontan kita akan dengan mudah untuk menunjukkannya. Misalnya saja, kita yang ada di Pulau Jawa, kemudian ada orang bertanya, kemana arah Pulau Bali? Maka setiap kita akan dengan mudah untuk menunjukkannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa Pulau Bali itu mengarah ke timur dari Pulau Jawa, dan kemudian ketika sampai di Pelabuhan Ketapang, menyeberang menggunakan kapal feri, sampailah di Pulau Bali. Tentunya tidak ada hal yang sulit ketika pertanyaan itu disampaikan kepada kita, ketika orang bertanya di mana arah ke Pulau Bali. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika tempat itu, arah itu pasti kita tahu, maka mudah saja. Kemudian jika pertanyaan adalah tentang kemana arah jalan menuju kehidupan sukacita itu, ketika pertanyaan ini diberikan kepada kita, ditujukan kepada kita, kemana arah jalan kehidupan yang penuh sukacita itu, maka pertanyaan ini tidak mudah untuk kita jelaskan ketika kita harus memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Karena kesukacitaan kehidupan adalah dambaan bagi setiap orang, dan setiap orang terus memperjuangkan kesukacitaan hidup ini. Saudara-saudara, firman Tuhan malam ini menuntun setiap kita di dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 ini. Sang pemazmur, yaitu Raja Daud, bahwa Daud sebagai raja sadar bahwa dirinya bisa saja tergoda untuk menikmati dunia ini dengan segala isinya. Ia bisa menikmati kemudahan yang dimilikinya karena memang dia seorang raja. Dia bisa saja membanggakan harta dan kekayaannya, bahkan melakukan apapun yang memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya, karena memang dia memiliki semuanya itu. Bahkan dia bisa mengangkat dirinya karena segala sesuatu yang dimilikinya itu. Kehidupan yang bergelimangan harta, kedudukan yang tinggi, kekayaan yang melimpah. Namun pemazmur tidak mengandalkan hal-hal tersebut. Bagi diri pemazmur, Tuhan Allah adalah satu-satunya harta yang paling indah, yang paling mulia, dan yang menunjukkan arah jalan kehidupan itu. Karena itu di dalam Mazmur 16 ayatnya yang ke-11 tadi, ia merenungkan akan keberadaan Tuhan di setiap perjalanan hidupnya. Kemudian dia mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Pemazmur menyadari bahwa Tuhanlah yang menuntun dan menunjukkan arah jalan kehidupan yang penuh sukacita itu, yaitu berada di hadapan Tuhan.
Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Bahwa artinya berada di hadapan Tuhan adalah kesukacitaan penuh di dalam kehidupan ini. Melekatkan diri pada keintiman dengan Tuhan, itulah jalan kebahagiaan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa pemazmur bisa bersikap seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena Daud selama hidupnya, khususnya di dalam masa-masa sulit, masa-masa di mana kehidupannya penuh dengan ketegangan, dan kemudian mengalami sendiri bagaimana Tuhan hadir menyertai hidupnya, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, dan perlindungan Tuhan itu ajaib, penyelamatan Tuhan itu ajaib. Karena itu baginya Tuhan selalu ada di sebelah kanannya, yang memegang tangannya erat, serta menuntun dan memberikan pertolongan di sepanjang waktu hidupnya. Tidak heran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemazmur sangat bersukacita senantiasa berada di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kemudian apa yang bisa kita petik sebagai bekal perjalanan kehidupan kita saat ini? Di tengah-tengah situasi kondisi merebaknya penularan virus corona atau lebih sering disebut dengan COVID-19 saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak orang saat ini mengalami kegelisahan, ketakutan, kepanikan, kecemasan karena berbagai hal yang terjadi saat ini. Entah karena virus sendiri, entah karena dampaknya, atau karena situasi kondisi saat ini kita tidak sebebas dulu ketika harus bepergian dan sebagainya. Dan semuanya itu tidak jarang kemudian mengikis sukacita yang ada di dalam hidup kita. Perasaan takut, gelisah, panik, cemas ini tidak jarang kemudian hari demi hari mengikis kesukacitaan dalam hidup ini. Dan ketika sukacita ini mulai terkikis, maka berbagai respon yang terjadi atas kehidupan orang-orang pada saat ini. Ada sebagian orang yang gundah, gelisah di tengah-tengah situasi saat ini. Maka orang-orang yang penuh dengan kegelisahan ini terkadang yang dilakukan karena panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terkadang yang terjadi adalah orang-orang seperti ini hanya bisa menggerutu, sambat, berkeluh, kemudian tidak jarang juga kemudian hanya menyalah-nyalahkan orang lain, hanya menyalah-nyalahkan keadaan dan sebagainya. Mereka begitu sibuk hanya untuk menghakimi, terkadang menghakimi orang lain. Si A itu salah, seharusnya tidak begitu. Si B seharusnya tidak begitu. Kemudian juga menyalah-nyalahkan persekutuan-persekutuan. Seharusnya gereja tidak begini, tidak begitu, dan sebagainya. Semuanya karena kegelisahan yang ada. Dan sikap-sikap seperti ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam Roma 14 ayat 13 dikatakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saudara-saudara, bahwa yang terpenting pada saat ini adalah bagaimana kita saling mendoakan, saling mendukung, saling menguatkan yang satu dengan yang lain di dalam kasih yang sejati. Ini yang dibutuhkan, yang terpenting. Saat-saat ini adalah saat-saat Tuhan mengajak setiap kita untuk tetap tidak kehilangan sukacita di dalam hidup ini.
Dan ketika kita erat setiap saat di hadapan Tuhan, membangun spiritualitas, keeratan kita dengan Tuhan, kemelekatan kita dengan Tuhan di dalam doa-doa pribadi dan doa dan ibadah-ibadah keluarga kita. Dan masa-masa kita yang dianjurkan untuk beribadah di rumah kita masing-masing, inilah kesempatan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita membangun keeratan kita dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini, ketika kita memiliki keeratan dengan Tuhan, kebahagiaan, kesukacitaan tidak akan pernah terkikis dari kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih atas nasihat Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini. Berada di hadapan Tuhan adalah kebahagiaan yang sejati. Seperti perenungan Daud, begitu juga kami hendak menerima kebahagiaan sejati itu tetap tinggal dalam hidup kami, Tuhan. Karena itu kerinduan kami untuk terus melekat kepadamu, kesukacitaan yang berlimpah-limpah ketika kehidupan kami ada di hadapan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita mengaturkan persembahan. Sambil kita mengaturkan persembahan yang sudah kita persiapkan, sambil kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 364, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan dan kita mengaturkan persembahan kita juga kepada Tuhan. Dan nanti seusainya kita akan juga menerima berkat dari Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah, Sang Pemilik kehidupan kami bersyukur atas kehidupan yang Kau berikan ya Tuhan. Begitu juga kami bersyukur hingga sampai saat ini Engkau masih memberikan waktu bagi kami semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami, Tuhan izinkan sampai saat ini membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai bekal langkah hidup kami. Terima kasih atas kasih dan karunia-Mu dan kehidupan ini. Berdoa juga ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang penuh dengan keprihatinan saat ini, merebaknya penyebaran virus corona atau COVID-19 ini yang seringkali mendatangkan kecemasan, mendatangkan kegelisahan dalam hidup setiap manusia. Malam hari ini kami menyerahkan seluruh kegelisahan hidup kami. Kami hanya mengharapkan kehidupan kami penuh sukacita. Karena itu firman-Mu pada malam hari ini memberikan bekal dalam kami menjalani hidup ini. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hidup di bumi Indonesia ini. Lindungilah kami ya Tuhan, berkatilah kami, jauhkanlah kami dari segala yang jahat, termasuk penyebaran virus ini jangan sampai mengenai setiap kami. Karena itu lindungilah kami, berkatilah kami.
berdoa untuk pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah-daerah hingga pemerintahan pedesaan. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Berilah hikmat Tuhan, sehingga apapun yang menjadi upaya, apapun yang menjadi kebijakan-kebijakan dari pemerintahan kami, kiranya Tuhan memberkatinya, karena semua yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan setiap bangsa kami ini ya Tuhan. Karena itu lindungilah, berkatilah pemerintahan kami ya Tuhan. Begitu juga setiap upaya para medis, dokter dan tenaga-tenaga medis yang lainnya untuk terus mengupayakan kesehatan. Ketika saudara-saudara kami terinfeksi, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, melindungi mereka. Saudara-saudara kami yang berjuang sebagai para medis ini, lindungilah, berkatilah ya Tuhan. Berikanlah kasih karunia-Mu, menutup dengan kuasa Tuhan, sehingga saudara-saudara kami terjauhkan dari terinfeksinya virus corona ini. Terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam proses perawatan karena terinfeksi virus ini. Kami juga memohon tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah saudara-saudara kami ini, dan saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan kesehatannya kembali, sembuh kembali seperti sedia kala karena zaman kuasa Tuhan. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berduka cita karena saudara-saudaranya, orang terdekatnya yang meninggal dunia karena terinfeksi virus ini. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka dalam menjalani hidup ini setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Lindungilah jemaat-Mu, lindungilah orang-orang yang Engkau kasihi, jauhkanlah dari segala yang jahat, terutama jemaat Tuhan di tempat ini dan setiap keluarga yang saat ini juga berdoa di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga telah mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan sudi menerima, menyucikan dan memberkatinya. Biarlah persembahan kami ini dapat menjadi sarana pelebaran kerajaan Tuhan di atas bumi ini dan kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Dan bagi saudara-saudara kami, setiap tangan-tangan yang telah mengaturkan persembahannya, kiranya Tuhan sudi memberkati dengan rezeki yang berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna ini. Kami naikkan kehadirat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang sejati, yang mati dan bangkit untuk dosa-dosa kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah keluarga kita malam hari ini dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung 413. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah keluarga kita malam hari ini dan kita menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati dan melindungi kehidupanmu mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam dan Tuhan memberkati. Amin.